Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada saat yang baik untuk kita kembali dapat beribadah bersama-sama sekalipun dengan melalui online streaming. Oleh sebab itu kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita di rumah kita masing-masing, namun kita akan fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kita akan sentuh kuasa Roh Kudus dan kita akan masuk dalam dimensi rohnya. Kita percaya ketika Tuhan melawat kita, maka sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Dia Allah yang sanggup menolong kita, Dia mau menopang kehidupan kita, Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Namun marilah kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam diri kita. Maka mari saya undang kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengangkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami saat ini berdiri di hadapan-Mu dan mengangkat tangan. Tanda kami berserah sepenuh kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan Allah yang melihat dengan penuh sinar kemuliaan atas hidup kami dan menyertai kami, mengurapi kami, menguduskan dan menyucikan kami sekali lagi. Bahkan Engkau memberikan pengampunan sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Maka biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya dalam ibadah ini, sekalipun dalam keterbatasan, Tuhan Yesus Engkau Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Maka kiranya dipimpin dari awal hingga akhir ibadah ini dalam peran kasih karunia Tuhan yang ajaib. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami semua datang daripada pihak-Mu ya Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama katakan amin. Shalom. Mari semua umat pilihan Tuhan, baik yang ada di rumah. Mari semuanya kita mau bangkit. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena semua lidah mengaku, semua mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita semua umat Tuhan, kita menyanyikan lagu bersama-sama.
kita sembah. Umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita sembah. Umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari semua umat pilihan Tuhan, mari kita sembahkan, mari kita sembah. Umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bagi, bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bagi, bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, lima lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, Dialah Raja segala bangsa, Raja di atas segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari saudara, kita mau hidup karena anugerah Tuhan. Karena kita mau hidup bersama Tuhan. Karena kita tidak ada satupun yang dapat dibanggakan kalau tidak melalui dengan Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan yang mau memimpin jalan kita. Karena cinta kasih-Nya yang mau pegang erat tangan kita supaya kita tidak terjatuh. Haleluya.
lakukan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanmu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Oh, Yesusku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Kau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Haleluya, Engkau hidup Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Haleluya, ya la 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 la
Santo. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Haleluya. Ya rara ya sikire ya sate. Haleluya. Haleluya. Ya rara ya sate. Ya rara sikire ya sate. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih. Haleluya. Ya namanya syukur namanya haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Bersamaku hidup, Engkau alasan bersamaku hidup. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan pada petang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 tentang Daud, peristiwa Daud ya. Dan oleh sebab itu mari kita kembali datang kepada Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Bapak yang di surga, kami sebentar mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini akan tertanam di dasar hati kami yang paling dalam, di tempat yang paling baik di mana firman-Mu boleh bertumbuh menjadi pohon iman dan kami boleh menghasilkan buah-buah roh, buah kebenaran, dan kiranya nyata kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Sehingga menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud baik Tuhan atas kami sekalian. Kiranya sebentar firman boleh ditaburkan, Roh-Mu yang kudus berbicara lebih keras dalam batin kami. Sehingga apa yang boleh kami tangkap murni datang daripada Tuhan. Menyertai kami dengan pengurapan, dengan hikmat. Dan biarlah firman ini Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Nama Tuhan Yesus yang kami puji, sembah, dan dimuliakan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini pada saat kesempatan ini kita akan berbicara tentang batin yang teguh. Dalam satu kesehatan rohani, fungsi batin sangatlah penting. Karena batin kita adalah sumber kekuatan yang tak terbatas ketika menghadapi persoalan masalah yang berat seperti apapun di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar dari peristiwa Daud. Daud adalah tokoh yang bisa menjadi inspirasi luar biasa. Karena Daud ini dipakai Tuhan dan dia bersedia menyediakan diri dipakai Tuhan. Dan dari
cara hidupnya, pola kehidupannya, kita boleh melihat keteladanan iman, keteladanan pribadi orang yang dekat dan berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam satu peristiwa saudara sekalian, ketika Daud berperang bersama dengan orang-orang Filistin, tetapi kemudian oleh karena kecurigaan maka Daud dipulangkan. Kita tahu bahwa Daud tadinya adalah salah satu pasukan Saul yang utama. Dia mengalahkan juga dari antara orang Filistin. Dan salah satu epik yang kita tahu cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Namun demikian karena Daud dikejar-kejar oleh Saul dan tidak dibunuh, maka dia pergi dan dia berpura-pura untuk menjadi sekutu orang Filistin. Tetapi ternyata bahwa ada sebagian orang Filistin curiga kepada Daud. Maka ketika peperangan melawan Saul, Daud dipulangkan ke Filistin, ya, kembali ke Siklak, ya, tempat di mana pengungsian Daud sementara. Nah, ketika dia pulang, saudara sekalian, ternyata Siklak tempat di mana istri Daud yang dalam pengungsian, demikian juga beberapa rakyat yang mengikuti dia sedang mengalami satu penjarahan oleh orang-orang Amalek. Siklak dibakar, ya, diserbu saudara sekalian oleh orang-orang Amalek. Dan orang-orang Amalek menculik, mengambil istri Daud dan seluruh anak-anaknya, demikian juga dengan rakyat yang menyertai. Nah, ketika diketahui tentang situasi semacam itu, ketika perempuan-perempuan ya yang di sana tua, muda, demikian juga semua anak-anaknya ditawan, ya, dan sebagian besar dan sebagian juga dibunuh saudara sekalian, itu membuat kepedihan yang luar biasa di antara kalangan rakyat yang mengikuti Daud. Tetapi saudara sekalian, dalam situasi yang berat semacam itu, dalam situasi yang begitu kacau, justru rakyat-rakyat itu ingin melempari Daud. Saudara sekalian, Daud sangat terjepit. Daud sangat terpojok, tetapi ada satu hal yang luar biasa yang kita mau lihat bagaimana Daud menghadapi kondisi yang berat itu. Nah, kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ya, sebagai dasar firman Tuhan kitaban dari Daud pasal yang ke-30, ya, 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara sekalian, Daud begitu terjepit luar biasa. Satu sisi dia merasa kepedihan karena keluarganya ditawan, tapi di sisi yang lain rakyat juga pedih dan ingin melempari dia dengan batu. Ya, ini saudara sekalian situasi yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi dalam kondisi terjepit, saudara sekalian, ini yang penting. Yaitu Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan batinnya. Bukan karena kemampuannya, bukan karena kebisaannya, bukan karena keperkasaannya, bukan karena potensi dirinya, tetapi kepercayaan itu timbul ketika dia mempercayakan kepada Tuhan, kepada Allah. Dia justru menguatkan kepercayaannya kepada Allah yang sanggup menolong, sanggup menopang. Daud punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Daud punya pengalaman yang sangat dahsyat dengan Allah. Dari sejak muda ketika dia berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang di padang belantara ketika mengembalakan domba, dia sendiri dengan tubuh yang kecil, tetapi dia mengalahkan domba, mengalahkan singa dan beruang itu yang dia pukul saudara sekalian dengan kekuatan dalam nama Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesaksian ketika semua rakyat di Israel ketakutan ketika ada intimidasi dari Goliat.
Goliat pagi dan petang terus menerus mengintimidasi tentara-tentara Israel yang pada saat itu begitu kecut hati, ketakutan, khawatir dengan tantangan seorang Goliat, tapi Daud berani maju. Dengan kondisi yang badan yang di bawah rata-rata karena masih muda, badannya kecil, saudara sekalian, Daud dipandang rendah. Kemampuan berperangnya memang pengalamannya tidak ada. Pengalamannya sebagai gembala. Maka dipakaikan baju perang yang dimiliki oleh Saul yang rata-rata lebih tinggi sebahu daripada orang Israel. Maka justru pakaian besi itu menghalangi geraknya. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Maka dengan potensi yang dia miliki yang sedikit itu, kemampuan dia memainkan ketapel dan membawa tongkat, maka dengan cukup 5 batu air, bahkan hanya digunakan 1 saja, maka robohlah Goliat. Atas nama siapa? Atas nama Allah yang maha tinggi, Allah maha kuasa. Dan Daud mengalami masa-masa pertolongan yang begitu besar. Oleh sebab itu belajar dari masa-masa yang berat, tetapi Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan sanggup mengadakan kemenangan dalam dirinya. Maka Daud kembali ke dalam situasi yang berat. Dia kemudian menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah saudara sekalian, masalah bisa datang kapan saja. Masalah bisa mengenai siapa saja. Dan tanpa bisa diduga semuanya bisa terjadi secara tiba-tiba dan membuat orang yang mengalami masalah itu saudara sekalian itu begitu terjepit seperti Daud. Bukan hal masalah besar atau kecilnya sebenarnya. Masalah tersebut akan tergantung daripada besar kecilnya kemampuan orang dalam dirinya untuk menguatkan batinnya sendiri. Daud menghadapi masalah, namun masalah itu tidak membuatnya kalah. Bukan perkara besar kecilnya masalah, tapi bagaimana merespon untuk menghadapi masalah itu. Bagaimana respon kita menghadapi masalah akan menjadi suatu yang luar biasa. Ada orang menghadapi kematian kucing bisa menangis sedemikian rupa. Itu responnya saudara. Tetapi ada juga orang melihat kematian kucing, ya biasa-biasa saja. Itu juga respon, saudara. Sehingga respon ini tergantung daripada kita. Respon ini tergantung dengan diri kita sendiri. Ada orang punya masalah, hutang besar, miliaran rupiah, bisa tenang. Tetapi ada orang yang dikejar-kejar hutang walaupun hanya 50 juta. Atau mungkin lebih kecil daripada itu, mungkin hanya 5 juta, sudah keringat dingin keluar. Sudah ketakutan luar biasa. Ada orang menghadapi problema yang begitu besar, perusahaan mungkin mau bangkrut saudara sekalian. Tetap tenang, tetapi ada juga orang yang bingung besok mau makan apa. Sudah kebingungan, ketakutan. Nah ini bukan perkara besar kecil ternyata. Tetapi bagaimana kita merespon. Dan belajar daripada Daud saudara sekalian. Kita tahu bagaimana merespon untuk menghadapi satu persoalan, permasalahan kehidupan. Yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang pertama supaya kita memiliki batin yang kuat belajar daripada Daud. Mari pertama hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Allah sendiri. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari 1 Samuel pasal yang ke-30 demikian firman Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para
tawanan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini jelas ketika Daud sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan. Dia bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan merupakan wujud dari kekuatan batin. Wujud daripada batin yang teguh. Hidup dalam pimpinan Tuhan menjadikan kita punya visi yang jelas. Kita punya tujuan yang jelas. Sehingga kita berani dengan mantap melangkah. Karena apa? Ada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu sekalian, ketika Daud tertimpa masalah, ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia mencari bantuan. Ia mencari bantuan kepada Tuhan. Dia tidak mencari bantuan kepada siapapun. Ia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Maka hanya dari Tuhanlah sumber pertolongan. Daud mencari perkenanannya. Daud mencari pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, demikian juga hidup kita pada saat ini. Mungkin hari-hari ke depan terasa berat. Hari-hari ke depan terbayang persoalan dan masalah yang belum selesai. Hari-hari yang di depan mungkin begitu kabur sehingga kita tidak tahu lagi harus melangkah bagaimana. Ingat selalu bahwa Tuhan melihat jauh ke depan. Dia mengerti akan kehidupan kita. Dia juga menyadari akan keadaan kita. Bahkan Tuhan sendiri saudara sekalian peduli atas kehidupan kita. Maka daripada itu saudara sekalian, daripada mengandalkan kehidupan kita dengan pimpinan pribadi, alangkah baiknya kita kembalikan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Ketika masalah muncul dan kita mengalami masa-masa yang sukar untuk mengambil keputusan, sebenarnya itu adalah sinyal kepada kita sudah di batas kemampuan. Maka saudara sekalian, jangan paksakan diri kita bergerak sendiri dengan ketidakmampuan kita. Jangan paksakan diri kita bergerak dengan ketidaktahuan kita. Sungguh sangat fatal ketika kita bergerak sementara kita juga ragu-ragu apakah tindakan kita itu benar atau salah. Maka langkah yang pertama supaya kita punya batin yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan adalah hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Berdoa terlebih dahulu lebih baik ketika kita mau mengambil tindakan keputusan. Berdoalah lebih dahulu. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita dengan pertolongan, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terang, kita akan memberikan keputusan-keputusan yang lebih baik. Yang kedua, batin yang teguh. Kita dapatkan contoh dari Daud adalah yang kedua, hidup dalam tindakan yang nyata. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan ia memberi kepadanya sepotong kue ara dan buah kue kismis. Dan setelah memakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi saudara sekalian, Daud ini mengejar orang Amalek. Bahkan pengejaran itu sampai 3 hari 3 malam. Bahkan 200 orang dari 600 orang yang diajak berangkat bersama kelelahan. Akhirnya 200 ditinggal dan Daud berangkat lagi dengan 400 orang. Tetapi disadari bahwa ketika tubuh yang lemah, karena 3 hari 3 malam bergerak tanpa makan, membuat tubuh lemah. Maka Daud sampai pada satu hal, dia harus hidup dalam tindakan yang nyata. Realitanya tidak mungkin mengejar dengan perut lapar, realitanya tidak mungkin mengejar dalam kondisi lemah. Kalau bertemu pun berperang, tentu akan mudah dikalahkan karena situasinya sedang rapuh. Karena itu saudara sekalian, hidup dalam tindakan nyata, bukan dari sesuatu yang mimpi betul.
Bukan sesuatu yang diangan-angan, itu betul. Jangan sampai emosi mengalahkan pikiran yang sehat. Perbuatan baik itu mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihi diri sendiri. Betul saudara sekalian. Perbuatan baik membuat kita tidak fokus pada masalah kita. Dengan perbuatan baik kita menyadari bahwa kita ini masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Daud saudara. Sekalipun dalam kondisi yang lemah, tapi lihat bahwa dia tetap dalam kondisi yang nyata, kondisi yang real. Dia menyadari situasinya. Maka dia hidup dari tindakan yang nyata ketika mengasihi orang-orang di sekitarnya. Daud tetap menjadi berkat meskipun ia sedang di tengah masalah. Ini batin yang kuat ya seperti itu saudara sekalian. Sama-sama menghadapi masalah. Sama-sama menghadapi persoalan. Tetapi Daud kembali kepada realita kehidupan. Maka dia perlu makan. Dia perlu juga menolong rekan-rekan yang lain. Untuk menjadi segar kembali. Untuk bisa bergerak kembali. Saudara sekalian kita tahu, kita percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mungkin hidup terus-menerus dari sebuah angan-angan. Mari kembali lagi kepada kehidupan yang nyata. Kita lihat situasi dan pertimbangkan secara baik. Kadang kita harus berhenti sejenak untuk menyegarkan diri. Ada masa kita beristirahat. Jangan terus-menerus kita seakan-akan mengejar sesuatu. Sedang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk berjuang lebih lagi. Kita berhenti sejenak. Dalam satu kehidupan kita terkadang butuh yang namanya retreat saudara. Retreat itu istilahnya mundur sebentar, keluar dari rutinitas, keluar dari kebiasaan kita untuk melesat lebih. Seperti anak panah yang harus ditarik ke belakang dulu kuat-kuat, kemudian ketika dilepaskan dia akan melesat. Demikian juga kita. Terkadang kita perlu lagi mundur sebentar, melihat situasi, melihat keadaan secara nyata, supaya ketika muncul kekuatan yang baru, ketika kita muncul ke motivasi yang baru, ketika kita muncul satu gairah yang baru, maka kita bisa bergerak lebih keras. Itulah saudara sekalian, orang yang punya batin yang kuat. Sekalipun dalam situasi yang berat tetap bisa menolong orang lain, membantu orang lain, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk menjadi berkat. Hidup kita sama saudara. Memang kita punya masalah. Tapi lihat sekitar kita, yang lain juga punya masalah. Terkadang ketika kita melihat orang lain di sekitar kita punya masalah, itu justru bisa menguatkan kita. Terkadang saya sebagai hamba Tuhan ketika berdoa untuk orang yang sakit, itu kadang saya yang lebih punya berkat. Kadang saya lebih dikuatkan batinnya. Dengan rasa syukur bahwa Tuhan masih memberi kesehatan, memberi kekuatan. Disitulah saya bergerak lebih kuat lagi. Bergerak lebih maju lagi. Karena kasih Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian. Bagaimana memiliki batin yang kuat? Ya, ayat yang ke-17 dan 18 demikian firman Tuhan. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka pada pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Puji Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga adalah hidup dalam semangat yang membara. Lihat saudara sekalian, ketika sudah segar kembali, Daud bergerak kembali saudara sampai bertemu dengan orang-orang Amalek pada saat itu. Maka peperangan bisa diadakan, semangat digelurakan. Maka dikalahkanlah orang Amalek walaupun dalam jumlah yang besar. Lebih besar daripada pasukan Daud. Tetapi semangat inilah yang membedakan antara orang yang punya batin yang lemah dan batin yang kuat. Dengan semangat saudara artinya dia punya batin yang teguh. Maka tantangan yang besar itu mudah dilampaui. Mudah untuk dikalahkan.
Ya, masalah yang berat bisa dihadapi dengan semangat. Oleh sebab itu jangan kita patah semangat. Firman Tuhan berkata bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jangan biarkan kesulitan itu membuat kita menyerah dan kita tidak mau berusaha. Maka teruslah kobarkan semangat di dalam diri kita. Terus kita bergerak, percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Dia membuat kita pribadi yang kuat batinnya, teguh batinnya, sehingga kita menjadi orang sebagai pribadi yang pantang menyerah. Itu muncul ketika kita punya semangat yang membara, semangat yang berkobar. Maka saudara sekalian, ada perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak, saudara. Ketika kita percaya pada Tuhan yang menolong kita, itu membangkitkan semangat. Karena ada pengharapan, kita ada semangat. Saudara sekalian, maka kita akan terus-menerus menghadapi kehidupan itu seperti pagi hari. Ya, seperti orang pagi hari segar, kita siap menghadapi apapun. Tetapi orang yang tidak percaya, tidak beriman, orang yang tidak percaya pada pertolongan Tuhan, hidup seperti malam. Sudah kelelahan, sudah berat mata, pengennya tidur, pengennya menyerah, pengennya selesai cepat. Tapi bagi kita saudara, orang yang pantang menyerah akan terus ya hidup dalam semangat yang membara. Seperti Daud yang tidak menyerah, malah berjuang seharian penuh untuk mengalahkan bangsa Amalek. Ini artinya dia melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Ya, untuk menghadapi masalah, dia gunakan seluruh potensinya secara maksimal. Dan itu akan menghasilkan yang memuaskan, menghasilkan sesuatu yang excellent. Maka saudara sekalian, mari kobarkan semangat kita. Itu bentuk dari orang yang memiliki batin yang teguh. Saudara sekalian. Ya, dan yang terakhir saudara, batin yang teguh didapatkan dengan belajar dari Raja Daud adalah adanya hidup dalam kasih dan pengampunan. Di dalam ayat yang ke 23 demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ya, nah saudara sekalian, ketika Daud pulang dengan membawa kembali rampasan yang besar, Daud disongsong oleh rakyatnya, Daud disambut oleh rakyatnya dengan sorak-sorai, tetapi kemudian muncul orang-orang yang jahat, saudara. Ya, mulai orang berbicara, semua orang yang jahat dan orang yang dursila di antara orang yang ikut pergi dengan Daud itu mengatakan seperti ini. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita memberikan kepada mereka apa-apa yang dijarah yang dari jarahan yang kita selamatkan. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Artinya apa saudara sekalian? Ketika pulang mereka bawa jarahan, tetapi ada juga rakyat yang gak ikut. Mungkin mereka yang tua, yang lemah, yang sakit, ya gak ikut. Nah, karena gak ikut, beberapa orang yang pergi berperang itu merasa itu jasanya, sehingga mereka beranggapan itu hak mereka, jarahan itu. Nah, ini adalah keserakahan di dalam orang-orang tertentu. Mereka ingin mendapatkan jarahan lebih banyak. Karena mereka beranggapan mereka yang berjasa untuk mengalahkan orang Amalek. Mereka tidak menyadari bahwa kemenangan itu datang daripada Tuhan. Tetapi lihat, orang yang batinnya kuat tahu saudara, kemenangan itu datang daripada Tuhan. Bahwa keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Kesuksesan datang daripada Tuhan. Orang yang batinnya kuat sadar, dia bisa berbagi. Tidak semua untuk dirinya, tidak serakah. Maka saudara sekali, ini akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita bisa berbagi, saudara. Dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kesuksesan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Mestinya kita bisa melihat lingkungan sekitar kita, keadaan di sekeliling kita, apakah ada orang-orang yang tidak beruntung. Itu perlu juga kita bantu, itu perlu juga kita sokong, itu juga perlu kita berikan sumbangsi. Maka saudara sekalian, keberhasilan apa yang pun yang kita raih, yang kita dapat saudara sekalian. Seperti Daud.
Dia bukan artinya kemudian membuat semua jalan miliknya sendiri, seakan-akan tidak ada peran orang lain yang tinggal. Bahwa orang yang tinggal pun punya peran. Orang yang tinggal di dalam rumah pun ada peran. Karena dia lemah, dia nggak bisa ikut. Maka saudara sekalian, dengan demikian kita melihat Daud punya keteguhan batin yang luar biasa. Sehingga dia bisa berbagi. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Daud tidak biarkan dirinya dikuasai dengan keserakahan. Ya, banyak orang mungkin membuat kita kecewa, terutama ketika kita punya masalah, seakan-akan tidak mendukung, tidak menyokong. Tidak ikut serta berjuang, tapi maunya dapat bagian. Nah, Daud menyadari bahwa kemenangan, keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Demikian juga diri kita. Saudara sekalian, kita percaya bahwa dengan belajar daripada Daud pada saat ini, kita yakin penuh. Kita mohonkan semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Ketika menghadapi masalah, mari hidup dalam pimpinan Tuhan. Mari kita hidup dalam tindakan nyata, masuk dalam realitas sebenarnya dan hidup dalam dengan kita mengobarkan semangat. Saudara, biarkan semangat kita tetap membara, dan yang terakhir hiduplah dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada saat ini yang boleh kami belajar dari Daud hamba-Mu yang berkenan di hati-Mu. Dan kami boleh melihat mengapa dia berkenan di hati-Mu. Salah satunya adalah betapa teguh daripada batinnya. Batin yang begitu sehat. Ketika menghadapi masalah dan persoalan, dia tidak lari kepada siapapun. Dia lari kepada Tuhan meminta pimpinan. Dia hidup dalam realita kehidupan yang nyata. Tetapi satu hal, dia tetap menolong, menyokong orang-orang di sekitarnya. Demikian juga Tuhan. Dia hidup dengan semangat yang membara. Dan dia hidup dengan kepedulian. Tidak menjadi serakah. Tidak menjadi egois. Kami boleh melihat keteladanan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk kami contoh di masa-masa hidup kami. Biarlah ketika kami menghadapi masalah, kami mau menguatkan batin kami, meneguhkan batin kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Di dalam nama-Mu kami terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Manuel bersama saya Ana. Hari ini saya akan membawakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Sebelumnya, kami segenap pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan khusus yang telah diberikan. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau melalui scan kode QR gereja kita. Bagi jemaat yang belum absen, dapat segera absen dengan cara scan kode QR yang ada di dekat pintu utama atau menggunakan link yang ada di bawah ini. Ibadah Raya minggu depan tanggal 20 Februari, ibadah Raya pertama, kita akan dilayani oleh Pendeta Gideon Rusli, Gereja Betel Area Salatiga. Dan pada ibadah Raya kedua, kita akan dilayani oleh Ibu Yedida Novi. Buat para adik-adik dapat mengikuti ibadah BB Kids tiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Diharapkan para orang tua dapat menyiapkan anak-anaknya untuk beribadah. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga baru Bapak David Aji, kiranya menjadi keluarga yang harmonis dan selalu mengandalkan Tuhan. Sekian berita gereja pada pekan ini, saya Ana pamit undur diri, terima kasih. Sama-sama.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Pesan saya adalah minggu depan kita akan kehadiran Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Gideon Rusli. Di ibadah yang pertama pagi jam 7. Oleh sebab itu mari datang ya bersama-sama dengan keluarga. Kita akan penuhi semua kursi. Kita membutuhkan pesan daripada beliau. Supaya apa dan bagaimana kita harus menjalankan gereja ini ke depan sesuai dengan arahan-arahan yang ada. Dan itu pasti memberkati kita. Oleh sebab itu hadir bersama-sama dan kita akan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat. Bapa yang di surga, kami bersama menyatukan iman, percaya kami dan berdoa. Lebih khusus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya gereja yang sudah didirikan di dalam nama Tuhan Yesus akan terus menerus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami melihat penyertaan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kami bergereja. Diberkati lingkungan sekitar Bawangan. Kami percaya Tuhan Bawangan akan menjadi berkat. Dan kami boleh melihat gereja-Mu ini akan menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar ini. Sehingga ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Kami berdoa untuk kota Semarang. Kami bersama-sama boleh berseru Shalom Semarang. Dan kiranya Semarang diberkati Tuhan dalam kesejahteraan. Diberkati Jawa Tengah. Dan diberkati Indonesia. Kiranya Indonesia dalam lawatan Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia keluar dari krisis. Diberkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Demikian juga diberkati pemimpin rohani kami. Ketua PPP Bapak Rupin Adi. Engkau juga memberkati Bapak Gideon Rusli. Ketua PPD dan Gembala Pembina kami. Diberkati pula Tuhan untuk Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang. Kiranya hamba-hamba ini dalam struktur GPI akan memberikan Tuhan keputusan-keputusan yang tepat bagi gereja Tuhan, khususnya GPI yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini beribadah. Diberkati hidup mereka, pekerjaan dan seluruh aktivitas. Oleh sebab itu kami bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Engkau melihat setiap tangannya memberikan persembahan syukur, Engkau memberkati. Demikian juga mereka yang mengembalikan persepuluhan dalam ketaatan, Tuhan limpahkan berkat. Demikian juga Tuhan mereka yang memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan, nyata kuasa-Mu ya Allah. Engkau yang meneguhkan buat tangan anak-anak-Mu ini, hidup mereka menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah kemanapun mereka pergi menemukan kesejahteraan-Mu ya Allah. Diberkati keluarga mereka, menjadikan mereka keluarga yang sukses dan berbahagia. Nyata kasih setia Tuhan dengan menetapkan langkah hidup mereka terus naik, tidak pernah turun. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkati hidup mereka dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Bahkan diberkati keluarga mereka dan keturunan yang perkasa di bumi ini. Tuhan yang menetapkan hidup mereka menjadi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kiranya turun berkat Tuhan atas kami sekalian. Maka ketika kami boleh kembali kepada aktivitas hidup kami, pekerjaan dan usaha kami, kembali kepada pendidikan yang kami tekuni, dan kami akan pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam penyertaan Allah Kudus mulai sekarang ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Oke. Bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku,
dulu sejenak. Kita akan jumpa kembali minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.